Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Meskipun seribu tangan manusia. Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara mandiri di tempat masing-masing. Saya percaya dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari berada, dalam persekutuan dan doa, Tuhan selalu bersama kita. Mari bersama kita berdiri dengan sukacita, datang ke hadirat-Nya dan membawa pujian kita. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 16, bait yang pertama sampai yang kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, kagumkan sukanya. Supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kita akan masuk dalam potum dan juga salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin.
Kembali kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama dan yang kedua, Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyak kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang kepada Dia dan mengaku dosa dan kelemahan kita. Mari kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena hari-hari kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala dosa dan kelemahan kami. Ampuni hidup kami Tuhan. Di setiap hari kami selalu ada hal yang tidak sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kami dengan kelemahan kami Tuhan. Tolong mampukan kami untuk menjadi alat yang Tuhan pakai, menjadi anak-anak yang mau mendengar. Dan Tuhan, pada saat ini kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Mampukan kami untuk beribadah dengan sungguh. Mampukan kami Tuhan, ini hidup kami mau serahkan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama menerima berita anugerah. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan
Pembacaan Alkitab kita diambil dari Amsal pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ke-6 dengan judul perikop Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Begini bunyinya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampurkan. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Di pagi yang cerah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa rahmat Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, di dalam ibadah kami pada saat ini, kami ingin bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi kami masing-masing, sehingga kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh belajar melaluinya. Inilah seruan kami Tuhan, inilah ibadah kami. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam tangan Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15 dengan perikop kemerdekaan Kristen. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita hari ini berbicara tentang kemerdekaan sebagai orang Kristen. Jika kita berbicara tentang kemerdekaan, kita sebentar lagi akan menghadapi namanya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Di mana kemerdekaan ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus memperingatinya. Kita telah menang, di mana kita telah lama dijajah oleh orang-orang luar. Dan untuk mendapatkan kemerdekaan itu kita bersama-sama berperang satu dengan yang lainnya, sehingga sampai pada saat ini kita boleh merasakan kemerdekaan tersebut. Tetapi Bapak Ibu, di dalam nas kita pada hari ini, kemerdekaan ini bukan berbicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi kemerdekaan sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen. Mengapa sampai kita orang Kristen dikatakan merdeka? Karena Tuhan telah menebus kita. Bagaimana cara Tuhan menebus kita? Yaitu melalui nyawanya sendiri. Dia telah menyerahkan dirinya untuk disalib, supaya kita sebagai orang berdosa ini selamat dan juga memperoleh kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu,
di dalam nas kita pada hari ini merupakan surat Paulus kepada jemaat Galatia. Dia ingin memberikan nasihat kepada jemaat Galatia supaya mereka itu jangan menjadikan iman mereka sebagai tempat untuk dipertaruhkan. Yang artinya adalah kita sebagai orang percaya harus tetap berpegang teguh dengan iman kepercayaan kita. Jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran lainnya. Kita mudah terpengaruh karena Injil orang lain. Oleh karena itu, melalui nas ini, Paulus ingin memberikan nasihat kepada jemaat Galatia dan juga kepada kita masa sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai bukti bahwa kita adalah orang merdeka di dalam Tuhan adalah kita harus menunjukkan kasih kita terhadap yang lainnya. Bapak Ibu bisa lihat pada ayat 13 dan ayat yang ke-14. Itu adalah poin yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Maka Yesus mengharapkan agar kita kembali menunjukkan kasih ini terhadap sesama kita. Kita harus menggunakan kemerdekaan kita itu dengan baik, saling membantu satu dengan yang lainnya, dan juga dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan jadikan alasan bahwa kita telah ditebus, kita telah merdeka, sehingga membuat kita harus melakukan dosa kembali. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah ditebus, jangan sampai kita jatuh kembali ke dalam dosa. Tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita ini bisa berubah. Kita harus bisa hidup di dalam Tuhan sesuai dan seturut kehendak-Nya. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, sebagai inti dari pemberitaan firman pada hari ini adalah, mari kita pergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan baik. Mari kita tunjukkan kasih kita secara nyata di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar bicara di mulut saja, tetapi harus dilakukan dengan bukti nyata terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Masih banyak orang yang membutuhkan kasih dari kita. Oleh karena itu kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita hidup dan juga rukun satu dengan yang lainnya, mengadakan persekutuan satu dengan yang lainnya, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, Tuhan yang kami puji di dalam nama-Mu. Begitu besar Tuhan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu besar akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami masih boleh berdiri. Kami masih boleh menikmati kehidupan kami dengan baik. Ini bukan karena kuat dan hebatnya kami Tuhan, tapi ini semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada hari Minggu ini kami bersama-sama mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kesehatan, kekuatan, serta umur panjang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Hingga sampai pada saat ini kami boleh menikmati kehidupan kami. Kami masih boleh menikmati apapun yang ada di dalam dunia ini. Ini semua adalah kebaikan Tuhan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan sebagai jemaat yang merdeka, sebagai orang yang telah ditebus, sehingga sampai pada saat ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Melalui darah-Mu, melalui pengorbanan-Mu, Engkau telah menyucikan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami sebagai orang percaya, agar kami mempergunakan kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami itu dengan baik. Tolonglah kami agar kami tidak jatuh kembali ke dalam dosa, karena Engkau telah menebus kami dari dosa.
Tetapi ajarlah kami Tuhan setiap harinya, agar kami boleh hidup sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami selalu memohon perlindungan-Mu. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan mengampuni dosa-dosa yang telah kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Ubahlah kami Tuhan menjadi orang yang baru, orang yang hidup sesuai dan seturut kehendak-Mu, taat kepadamu dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang pada hari Minggu ini mereka melaksanakan ibadah mandiri di rumah mereka masing-masing. Mari Engkau tuntun, Engkau pelihara mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka yang boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu pada hari ini diberkati, sehingga berkat ini semakin bertambah di dalam kehidupannya, dan pengenalan mereka akan Tuhan semakin besar, dan mereka meyakinkan Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Tuhan, Engkau sertai, Engkau tuntun mereka. Engkau berkati juga akan setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Hingga apapun yang mereka lakukan di dalam kehidupannya, apapun yang mereka rencanakan itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga berkat-Mu terus mengalir di dalamnya, dan mereka tidak pernah kekurangan di dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para pemimpin kami yang boleh memimpin kami. Mari Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berikan hikmat, akal budi kepada mereka, sehingga mereka boleh memimpin kami dengan baik. Mereka bisa memberikan teladan yang baik, sehingga antar kami boleh bersatu dan juga boleh bersama-sama merasakan kemerdekaan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada masa-masa sekarang ini kami masih menghadapi atau dilanda COVID-19. Mari Tuhan, Engkau jauhkan ini. Kami mohon perlindungan Tuhan, sehingga kami selalu berasa dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang terus terjadi di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau jauhkan itu semua, sehingga COVID-19 ini bisa berhenti, dan harapan kami juga bisa dikabulkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan aktivitas kami kembali dengan baik, tidak selalu diatur oleh karena peraturan, tetapi kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik seperti tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan kami pada hari ini dan ke depannya. Mari Engkau terus berkati pelayanan kami Tuhan. Karena pelayanan yang kami lakukan ini semua diberkati oleh Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Inilah seruan kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelumnya dengarlah nas pengantar yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di setiap hidup kami, Tuhan telah berkati. Segala sesuatu boleh Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mengumpulkan persembahan. Berkatilah kami
agar kami boleh mempergunakan persembahan ini untuk memperluas pelayanan gereja-Mu. Dan juga berkati sisa-sisa yang masih ada pada kami Tuhan, agar kami boleh dengan bijaksana menggunakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, ini hidup kami mau persembahkan kepadamu. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesama hamba, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, ada satu sobatku yang setia